Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang panjang relativistik dan penerapannya. Benda yang bergerak mendekati kecepatan cahaya itu mengalami pengerutan panjang. Panjang benda yang diamati oleh pengamat yang bergerak terhadap L akan lebih kecil atau lebih pendek daripada oleh pengamat yang diam atau yang ada bersama dengannya. Panjang sejati diberi lambang L0. Panjang relativistik diberi lambang L. Ini adalah salah satu contohnya. Ini seseorang berdiri di stasiun kereta. Salah satu akibat dari dilatasi waktu adalah kontraksi panjang. Objek yang diamati terlihat lebih besar atau lebih kecil. Pada dasarnya, hal ini terjadi pada semua benda yang bergerak terhadap suatu pengamat, namun perubahannya lebih terlihat jika benda tersebut bergerak mendekati kecepatan cahaya. Contohnya kereta api. Anggap kita adalah sebagai pengamat yang berada di samping rel kereta api. Kereta api ini terlihat lebih panjang. Rumus yang bisa kita gunakan yaitu adalah L sama dengan L0 akar 1 V kuadrat min C kuadrat. Nilai yang ada di bawah tanda akar yaitu 1 min V2 kuadrat per C2 kuadrat itu nilainya lebih kecil dari 1. Penerapan panjang relativistik ini adalah tak perlu jauh-jauh kita keluar orbit bumi untuk mengetahui pesawat yang bisa melaju dengan kecepatan nyaris menyamai kecepatan cahaya untuk melihat efek relativistik. Nyatanya sejumlah instrumen yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari banyak. Contohnya adalah Global Positioning System atau GPS. Agar navigasi GPS dalam mobil berfungsi secara akurat, satelit yang menjadi pusat informasi harus menggunakan relativitas dalam kerjanya. Sebab meski tak bergerak secepat kecepatan cahaya, namun satelit bergerak sangat cepat. Satelit juga mengirimkan sinyal ke stasiun bumi. Stasiun tersebut juga GPS dalam mobil Anda mengalami percepatan yang lebih tinggi akibat pengaruh gravitasi dari satelit di orbit. Agar akurat, satelit menggunakan jam dengan akurasi sehingga beberapa miliar detik atau dalam nanodetik. Karena satelit mengorbit pada ketinggian 12.600 mil atau 20.300 km di atas bumi dan bergerak dengan kecepatan 6.000 mil per jam atau 10.000 km per jam, maka akan terjadi dilatasi waktu relatif sekitar 4 mikrodetik per hari. Ditambah efek gravitasi, dilatasi bisa bertambah sekitar 7 mikrodetik atau 7.000 nanodetik. Meski terlihat sepele, perbedaan sangat nyata. Seandainya tak ada efek relativistik, informasi GPS yang menyebutkan jarak ke SPBU atau tempat pengisian BBM adalah 0,8, pada hari berikutnya di titik yang sama GPS akan menyebut jaraknya menjadi 5 mil atau 8 km. Elektromagnetik. Magnet adalah efek relativistik dan kerja generator yang menghasilkan listrik adalah bukti nyata dari teori relativistik. Kumparan kawat yang bergerak pada medan magnet bisa menghasilkan arus listrik.
Partikel bermuatan kawat dipengaruhi perubahan medan magnet yang memaksa bergerak dan menghasilkan arus listrik. Namun saat kawat diam pada medan magnet, ternyata arus listrik masih timbul, bukan sebaliknya. Itulah yang membuktikan tak ada kerangka acuan yang mutlak. Prinsip relativistik untuk mendemonstrasikan hukum Faraday yang menyebut bahwa medan magnet yang merubah menimbulkan arus listrik adalah ini adalah salah satu contohnya. Ini seseorang berdiri di stasiun kereta. Salah satu akibat dari dilatasi waktu adalah kontraksi panjang. Objek yang diamati terlihat lebih besar atau lebih kecil. Pada dasarnya, hal ini terjadi pada semua benda yang bergerak terhadap suatu. Warna kuning pada emas. Kebanyakan logam mengkilap karena elektron-elektron pada atomnya melompat dari tingkat energi atau orbital yang berbeda. Sejumlah partikel atau foton yang mengenai logam akan terserap dan dipancarkan kembali dengan gelombang yang lebih panjang. Emas memiliki atom yang berat, jadi elektronnya bergerak cukup cepat dan membuat peningkatan massa relativistik yang signifikan, sehingga elektron berputar di sekitar inti atom atau nukleus dengan jalur yang lebih pendek, namun dengan momentum yang lebih besar. Elektron dalam orbital membawa energi yang lebih dekat dengan energi elektron terluar, dan panjang gelombang yang bisa diserap dan dipantulkan lebih panjang. Panjang gelombang cahaya yang lebih panjang berarti sejumlah cahaya yang terlihat yang biasanya refleksi juga terserap di ujung spektrum biru. Cahaya putih adalah campuran warna membentuk pelangi. Namun dalam kasus emas, saat cahaya terserap dan terpancar kembali dengan gelombang cahaya yang biasanya lebih panjang, itu berarti pencampuran warna yang kita lihat memiliki warna biru dan ungu yang berkurang. Itulah yang membuat emas berwarna kuning, sebab kuning, oranye, dan merah memiliki gelombang lebih panjang dari biru. Merkuri atau raksa yang berbentuk cair. Meskipun berstatus sebagai logam, merkuri atau raksa membentuk cairan. Unsur kimia yang memiliki simbol Hg itu juga mempunyai atom yang berat, seperti halnya emas dengan elektron yang berada dekat inti atau nukleus karena penambahan kecepatan dan massa. Pada merkuri, ikatan antar atomnya sangat lemah sehingga zat tersebut gampang meleleh dan pada temperatur yang lebih rendah. Kita biasanya melihat sebagai TV jadul. Beberapa tahun lalu kebanyakan TV dan monitor memiliki layar tabung sinar katoda yang bekerja dengan cara menembakkan elektron pada permukaan fosfor dengan magnet yang besar. Masing-masing elektron menyalakan piksel pada saat mengenai belakang layar dan memunculkan gambar bergerak sehingga 30% kecepatan cahaya. Dalam kasus tersebut, efek relativistiknya terlihat. Cahaya. Jika teori Isaac Newton benar, maka niscaya penjelasan tentang cahaya yang kita miliki akan berbeda sama sekali. Tak hanya magnetik, cahaya pun tak akan ada. Sementara relativitas mengharuskan adanya perubahan medan magnetis pada kecepatan yang terbatas, bukan seketika. Jika persyaratan itu ada, perubahan pada medan listrik akan terjadi seketika, bukan melalui gelombang elektromagnetik di mana magnetik dan cahaya akan diperlukan, tak akan diperluas artinya. 8. Pembangkit tenaga nuklir dan supernova. Relativistik adalah salah satu alasan di mana massa dan energi bisa dikonversi menjadi satu sama lain dan menjelaskan bagaimana pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN beroperasi dan mengapa matahari menyinari siang. Efek lain yang tak kalah penting adalah ledakan supernova atau sinyal kematian bintang. Supernova ada karena efek relativistik yang melampaui efek kuantum dalam inti bintang yang besar yang memungkinkan bintang itu meledak secara tiba-tiba menjadi bintang neutron yang jatuh lebih kecil dan lebih keras. Saat supernova, lapisan luar bintang merangsek masuk ke inti dan memicu ledakan raksasa yang menciptakan elemen yang lebih berat dari besi.
Jika tak ada relativitas, bintang-bintang raksasa yang menua tak akan meledak dan menjadi katai putih. Katai putih dianggap sebagai titik akhir dari evolusi suatu bintang dan merupakan inti bintang di mana reaksi fusi berlangsung. Atau dengan kata lain, bentuk akhir bintang setelah terbakar habis alias mati. Dari biru. Merkuri atau raksa yang berbentuk cair. Meskipun berstatus sebagai logam, merkuri atau raksa membentuk cairan. Sekali.